Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dino Ratnasari. Di video kali ini saya akan membahas terkait tentang tahapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk dapat mengikuti program sertifikasi dosen. Nah, sebelum saya bahas lebih mendalam tentang apa saja yang harus kita persiapkan untuk dapat mengikuti program sertifikasi dosen, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Ibu, langkah pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan ketika Bapak dan Ibu ingin mengikuti program sertifikasi dosen, yaitu Bapak dan Ibu harus memiliki home base terlebih dahulu. Karena dengan Bapak dan Ibu sudah memiliki home base, berarti Bapak dan Ibu memiliki identitas di mana Bapak dan Ibu mengabdi, dan home base itu tempat Bapak dan Ibu juga untuk bisa mengajukan NIDN, lalu juga bisa mengajukan jabatan fungsional. Karena kalau Bapak dan Ibu belum memiliki home base, Bapak dan Ibu tidak akan bisa mengajukan apapun, termasuk itu NIDN ataupun jabatan fungsional. Jadi ketika Bapak dan Ibu melamar, Bapak dan Ibu harus punya home base supaya Bapak dan Ibu dapat memiliki atau dapat mengajukan NIDN dan jabatan fungsional. Nah, setelah Bapak dan Ibu memiliki jabatan fungsional dan NIDN, Bapak dan Ibu silahkan untuk mengembangkan karir atau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, di bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat dan penunjang lainnya. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengabdi minimal 2 tahun masa kerja, Bapak dan Ibu bisa mengikuti program sertifikasi dosen ini. Nah, untuk mengisi atau mengetahui kita ini dapat mengikuti program sertifikasi dosen atau tidak, Bapak dan Ibu silahkan sering-sering mengecek akun sistemnya. Nah, di akun atau di layanan Serdos pada halaman Sister, Bapak dan Ibu bisa melihat di menu Serdos atau layanan Serdos. Nah, di situ akan terlihat Bapak dan Ibu termasuk data eligible atau tidak. Nah, apa sih bedanya eligible dan tidak eligible? Nah, kalau yang eligible berarti Bapak dan Ibu memenuhi untuk dapat mengikuti ke tahap selanjutnya. Kalau yang tidak eligible berarti Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya, atau Bapak dan Ibu untuk segera melengkapi kekurangannya, misalnya nilai TKDA-nya kurang. Nah, setelah Bapak dan Ibu melihat layanan atau halaman Sister di Serdos, keterangannya seperti apa, misalnya tidak eligible. Nah, tidak eligible-nya di bidang apa? Silahkan dilengkapi oleh Bapak dan Ibu. Nah, makanya dari sekarang Bapak dan Ibu harus dipersiapkan seperti nilai TKDA-nya, nilai TKBI-nya, lalu BKD-nya harus diisi, lalu harus mengikuti juga program pekerti atau AA. Nah, itu salah satu menjadi syarat utama untuk bisa mengikuti sertifikasi dosen. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Keterangan sudah eligible, berarti semuanya sudah memenuhi di bidang BKD-nya memenuhi, di masa kerjanya juga memenuhi, di TKDA, TKBI, pekertinya juga sudah memenuhi. Jadi bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jika ini data tidak eligible, nah alasannya nanti ada di bawah keterangannya. Nah, di sini juga ada tanda merah, berarti ini harus segera dipenuhi oleh Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu bisa eligible atau bisa dapat mengikuti ke tahap berikutnya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu harus mengisi validasi biodata peserta, lalu ada mengunggah pas foto, lalu ada isian daftar riwayat hidup, mengisi instrumen personal diri, menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk
kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas terkait tentang sister. Jadi Bapak dan Ibu dari sekarang nih untuk menyicil mengisi aplikasi sister, karena di aplikasi sister itu banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu dan harus diisi itu sesuai dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di bidang pengajarannya, lalu di bidang pengabdian, di bidang penelitian dan penunjang lainnya. Nah, jika di aplikasi sistemnya sudah terisi dengan baik dan sesuai dengan sesuai dengan rubriknya, nah nanti Bapak dan Ibu sebetulnya ini tinggal sinkronisasi saja. Nah, setelah ini semua terisi, nanti tidak warna merah lagi centangnya, nah, tetapi centangnya akan berubah menjadi warna biru. Nah, lalu setelah Bapak dan Ibu mengisi tadi data diri di aplikasi Sister, nanti Bapak dan Ibu ini harus mengisi instrumen persepsional diri. Nah, persepsional diri ini ada penilaian dari mahasiswa, ada penilaian dari pimpinan, ada penilaian dari teman sejawat. Nah, untuk penilaian ini Bapak dan Ibu harus hati-hati karena ada pertanyaan yang menjebak. Jika sudah diisi, silahkan klik tombol simpan. Nah, kalau kemarin itu ada tambahan Bapak dan Ibu, misalkan teman sejawat Bapak dan Ibu pernah melakukan penelitian atau pengabdian dengan siapa nanti, dan itu buktinya harus diupload. Nah, setelah nanti Bapak dan Ibu dinyatakan lolos nilai NGB-nya, Bapak dan Ibu lanjut ke bidang terakhir, yaitu penyusunan dokumen PDD UKT PT. Nah, ini lebih kepada mengisi mission statement diuraikan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa memilih dari, sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, DYS perlu membuat mission statement yang berisi pernyataan tentang dharma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu bisa memilih di 3 bidang itu mana yang paling menonjol di bidang Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu lebih menonjol di bidang penelitian karena penelitiannya banyak, sering melakukan penelitian, atau misalkan di bidang pengabdian, mana sih yang mau diunggulkan oleh Bapak dan Ibu, ini bisa pilih salah satu. Atau misalnya Bapak dan Ibu mau mengunggulkan di bidang pengajaran karena Bapak dan Ibu sering menulis buku, membuat buku, atau bahan ajar lainnya, itu bisa di sini dinarasikan. Lalu di sini unsur pengajarannya berapa, karya ilmiahnya berapa, lalu unsur pengabdian masyarakatnya berapa. Lalu klik tombol simpan. Nah, nanti setelah klik tombol simpan itu Bapak dan Ibu, misalnya, di sini untuk mengupload dokumennya, unsur pengajaran. Nah, misalnya yang diunggulkan tadi oleh Bapak dan Ibu itu misalkan bidang pengajaran. Nah, diupload dokumennya di sini. Jangan sampai dokumen yang Bapak dan Ibu upload itu tidak bisa dilihat oleh nanti asesor. Jadi bisa menggunakan Google Drive, tapi Google Drive-nya itu bisa semua orang melihat. Karya ilmiahnya, lalu pengabdian masyarakatnya sama, ini juga harus diupload semuanya. Nah, penyusunan dokumen PDD UKT PT. Nah, di sini nanti jika sudah, keterangannya akan checklist. Nah, isian bidang PDD UKT PT bagian unsur penelitian pengajaran sudah terisi. Nah, nanti ada keterangannya. Kalau misalkan belum terisi, nanti juga ada keterangannya.
status menunggu perhitungan NPS, status lolos NPS. Nah, nilai NPS ini adalah nilai gabungan dari tadi nilai nilai penilaian dari mahasiswa, lalu penilaian dari pimpinan, rekan kerja. Nah, ketika dinyatakan lulus, Bapak Ibu nanti harus mengunggah atau mengisi lembar pengesahan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu menunggu lagi tahap akhir. Nah, untuk tahap akhir itu Bapak dan Ibu itu diminta untuk membuat video tentang mengajar. Nah, jadi Bapak dan Ibu silahkan mengajar, divideokan lalu diupload ke YouTube. Nanti asesor akan melihat bagaimana Bapak dan Ibu mengajar pada mahasiswa. Lalu bidang apa yang Bapak dan Ibu kuasai. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu ketika mengisi unsur penilaian dari mahasiswa itu harus menggunakan handphone atau laptop yang jaringannya bagus. Karena kalau tidak jaringannya bagus itu nanti khawatir bermasalah kepada nanti nilai NGB-nya atau nilai NPS-nya. Karena tahun sebelumnya nilai gabungan saya itu 0 karena ternyata sistemnya sedang error. Jadi diharapkan untuk mendapatkan jaringan atau sinyal yang baik ketika mengisi program sertifikasi dosen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagi informasi terkait tentang tahapan untuk dapat mengikuti sertifikasi dosen. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang tahun ini akan berjuang untuk mendapatkan sertifikasi dosen, semangat, persiapkan diri untuk membuat karya-karya terbaik karena karya-karyanya akan nanti dilihat oleh para asesor dan nilainya akan berbeda ketika kita sering melakukan penelitian di jurnal internasional atau jurnal proceeding atau jurnal terakreditasi ataupun jurnal tidak terakreditasi. Jadi memang harus dipersiapkan sebelum kita mau mengikuti sertifikasi dosen. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.